motor dan mobil membludak hingga jalanan depan kantor Samsat Jakarta Timur Rabu siang. Antrean menyebabkan kemacetan di Jalan DI Panjaitan menuju Cawang. Membludaknya antrean disebabkan gangguan sistem pelayanan di kantor Samsat. Pengendara mengeluh karena tidak dapat mengurus perpanjangan dokumen kendaraan bermotor. Gangguan sistem ini terjadi sejak pukul 8:30 Rabu pagi. Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Cirebon kini bernafas lega setelah menerima surat ketetapan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Rabu siang. Nur Hayati bahkan sempat pingsan usai menandatangani surat penerimaan SKP 2 yang membebaskannya dari status tersangka dan segala tuntutan. Keluarga bersyukur Nur Hayati yang sempat drop akibat status tersangka yang disandangnya kini bisa bebas dan beraktivitas seperti sedia kala. Banjir yang menerjang Serang, Banten berangsur surut. Warga secara gotong royong mulai membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur banjir. Sejumlah rumah warga rusak hingga perabotan tidak bisa diselamatkan. Warga membutuhkan bantuan pemerintah berupa pompa air dan biaya perbaikan rumah. Warga juga meminta pemerintah untuk membangun tanggul dan mengeruk sungai yang saat ini mulai dangkal. Tim Liputan iNews melaporkan. Umat Islam Nusa Tenggara Barat menggelar aksi mengecam perumpamaan azan dengan gonggongan anjing yang dilontarkan Menteri Agama. Sebelumnya massa yang mengatasnamakan aksi jaga toleransi Islam menggelar aksi tandingan meminta masyarakat tidak terprovokasi. Serta aksi tidak mungkin Anda akan bergerak mengorbankan waduhan terhadap umat. Massa pendemo menggelar aksi di depan kantor Kementerian Agama wilayah Nusa Tenggara Barat di Jalan Udayana Rabu pagi. Massa mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri Agama. Si Yakut, Menteri Agama harus menyatakan permohonan maaf di depan umum. Harus, tidak boleh siapapun yang membela, demi Allah. Jangankan titelnya masih Tuan Guru satu ya, beronjok-ronjok Tuan Guru yang membela ya, tidak ada dengar. Silakan datang ke tempat kami kalau mau. Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat menampung segala pernyataan sikap yang diutarakan oleh kumpulan umat Islam NTB. Tapi kami juga akan sampaikan, karena tadi tuntutannya disampaikan kita. Yang penting begini, ya teman-teman di wartawan, bahwa mari kita jaga kondisivitas lah ya. Oh, kita jaga kondisivitas NTB ini ya. Jangan sampai nanti ada terpancing isu-isu ya kan. Sudah dibesar-besarkan, kesalahan itu mungkin juga bisa saja terjadi pada setiap orang ya. Selain di depan Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, aksi demo mengecam dan menolak Menteri Agama juga dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam di depan kantor DPRD NTB secara bersamaan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kelompok warga yang mengatasnamakan aksi jaga toleransi Islam menggelar aksi tandingan untuk meredam aksi massa yang mengecam Menteri Agama di Cirebon. Menteri Agama melarang azan. Dalam tuntutannya, massa meminta kepada umat Islam agar tidak terpancing dan terprovokasi terhadap isu yang justru memecah belah umat Islam. Mereka berharap masyarakat bisa memilah mana yang baik dan mana yang berakibat pada perpecahan umat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ di Nrekang, Sulawesi Selatan diperiksa polisi. Mereka diperiksa terkait kerumunan warga yang ingin menyaksikan pertunjukan Pasha Ungu. Beginilah suasana pembukaan Musabah Tilawatil Quran MTQ di Nrekang, Sulawesi Selatan. Ribuan warga datang untuk menyaksikan penampilan Pasha Ungu sebagai pengisi acara. Acara yang berlangsung di lapangan Baraka pada 28 Februari lalu diduga melanggar protokol kesehatan. Polisi pun memanggil panitia penyelenggara untuk diperiksa. Yang ada terkait dengan kerumunan, karena dari awal memang sudah ada himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dari awal memang kami tidak dilibatkan dalam kegiatan, tetapi memang tidak ada penyampaian dari panitia untuk kehadiran
bintang tamu dalam hal ini Pasha Ungu. Polisi meminta warga mentaati prokes yang berlaku dan bila ditemukan acara yang melanggar prokes, petugas tak segan membubarkan acara. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sopir truk tewas dan satu lainnya terluka dalam kecelakaan dua truk di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Evakuasi para korban berlangsung cukup lama karena minimnya peralatan. Dua mobil truk bertabrakan dan rusak berat di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mendekat dan menolong korban. Minimnya peralatan membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup lama. Korban Subekti Siswoyo baru bisa dievakuasi 1 jam kemudian setelah mobil derek didatangkan untuk menarik bangkai kendaraan. Namun nyawa Subekti tidak tertolong. Ia meninggal di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan terungkap, sopir truk bermuatan sepeda motor mengantuk sehingga keluar jalur kanan dan menabrak truk bermuatan kayu yang dikemudikan Gunawan asal Kudus. Lantas si cemburung, ya ini orangnya terjepit. Pemirsa, warga Kota Palopo yang mengantre minyak goreng satu harga memaki petugas karena kecewa penjualan minyak goreng dibatalkan. Padahal sudah mengantre sejak dini hari. Mereka meminta pemerintah Kota Palopo menggelar lagi operasi minyak goreng satu harga di Kota Palopo. Warga Kota Palopo yang sebagian besar emak-emak ini menyerbu operasi pasar minyak goreng satu harga di halaman Islamic Center Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Namun sayang, warga yang datang sejak Rabu dini hari sia-sia karena penjualan minyak goreng satu harga dibatalkan Dinas Perdagangan Kota Palopo. Warga pun kecewa lantaran merasa tertipu dengan surat undangan Dinas Perdagangan. Kenapa dibatalkan ini? Hanya 1 liter, satu kepala keluarga 28 liter. Nah, kenapa dibatalkan? Alasannya saya dengar kepala Dinas Perdagangan orang luar banyak masuk. Nah, memang banyak penduduk masyarakat Kecamatan Wara. Sebelumnya, Dinas Perdagangan mengundang seluruh warga untuk berbelanja minyak goreng dengan harga Rp28.000 2 liter. Proses pembelian juga dibatasi, yakni 2 liter setiap kakak. Warga Palopo sudah frustasi dengan krisis minyak goreng. Untuk mendapatkannya, mereka harus antre berjam-jam di Pasar Swalaya. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ratusan warga langsung menyerbu operasi pasar penjualan minyak goreng satu harga yang digelar Dinas Perdagangan Kota Makassar di halaman Masjid Darul Mutakin, Jalan Minasa Upa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Demi 2 liter minyak goreng, mereka saling dorong dan lupa menerapkan protokol kesehatan saat berebut mendapatkan kupon dengan menyetor KTP. Meski berkerumun dan berdesakan selama 1 jam lebih, namun tak menyurutkan semangat warga untuk mendapatkan minyak goreng murah. Di Makassar, harga minyak goreng mencapai Rp20.000 per liter. Beli minyak. Minyak apa ini? Minyak kunci mas. Berapa liter? 2 liter. 2 liter? Iya. Harganya berapa, Bu? Harganya 12,5 1 liter. 12,5 1 liter. Lagi 25 2 liter. Ini murah atau gimana, Bu? Murah. Murah. Kalau di luar? Murah. Kalau di luar berapa? Di luar 20.000 1 liter. 20.000 ya. Iya. Syarat-syaratnya apa saja ini, Bu? Menyetor KTP.
Dalam operasi pasar murah ini, panitia menyiapkan 1.500 kemasan minyak goreng ukuran 900 ml. Penjualan pun dibatasi. Setiap warga hanya bisa membeli 2 kemasan saja dengan harga Rp25.000 per 2 liter. Saling dorong. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Ribuan warga Cilacap, Jawa Tengah berebut masuk ke area operasi pasar murah untuk mendapatkan minyak goreng di kantor Kecamatan Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah. Membludaknya warga yang antri, petugas dari TNI Polri disiagakan di pintu gerbang kantor kecamatan untuk menghindari kericuhan. Dalam operasi pasar ini, warga hanya bisa membeli 1 liter minyak goreng dengan harga Rp14.000. Sebanyak 2.000 liter minyak goreng yang disediakan ludes diserbu warga dalam waktu 1 jam. Mbak, Dari setengah 7. Dalam 2 pekan terakhir, pemerintah padahal sudah menggelontorkan lebih dari 300 juta liter minyak goreng, tapi masih terjadi kelangkaan di mana-mana dan di berbagai daerah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sudah bergabung bersama kami Mulyawan Rana Menggala, Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selamat sore, Pak Mulyawan. Selamat sore, Pak Mulyawan. selamat sore Mbak, tapi mohon maaf suaranya ini kurang jelas Mbak. Baik, Pak Mulyawan, kami coba meskipun hubungan kita terkendala sinyal. Pak Mulyawan, sejauh ini dari KPPU sendiri, apa hasil analisanya mengapa pemerintah mengatakan sudah menggelontorkan lebih dari 300 juta liter minyak goreng dalam 2 pekan terakhir, namun kelangkaan masih terjadi. Analisa dari KPPU sendiri seperti apa, Pak? Halo? Ya, Pak Mulyawan. Ya, kedengaran Mbak. Nah. Baik, Pak Mulyawan, pemerintah mengatakan telah menggelontorkan lebih dari 300 juta liter minyak goreng dalam 14 hari terakhir, namun masih terjadi kelangkaan di mana-mana. Analisa dari KPPU sendiri seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan temuan teman-teman dari Kanwil KPPU, memang ada beberapa perilaku yang menimbun ya. Jadi ada beberapa distributor yang sepertinya menahan dari stok minyak goreng sendiri. Namun tadi barusan saya mendapatkan laporan dari teman-teman di beberapa daerah. Memang kalau di luar Jawa itu saat ini masih terjadi kelangkaan stok minyak goreng. Namun di Jawa sendiri itu sudah mulai lancar, di mana terdapat tersedia beberapa minyak goreng, namun yang tersedia itu kebanyakan masih minyak goreng curah, dan itu berdasarkan laporan dari teman-teman Kanwil itu harganya masih di atas HET. Sementara untuk minyak goreng yang kemasan yang dijual oleh retail modern itu biasanya kalaupun ada pasokan itu biasanya langsung beberapa jam terjual habis memang. Jadi memang sepertinya stok minyak goreng ini masih kalau bisa dikategorikan belum normal lah ya. Jadi masih ada kesulitan, baik itu dari apakah itu mungkin dari produsen ataupun mungkin dari distributornya yang kesulitan menyalurkan atau sengaja menahan stok minyak gorengnya. Baik, Pak Mulyawan, menurut Anda saat ini stok mengalami ketersendatan di mana? Sebelumnya KPPU sempat mencurigai adanya kartel. Tadi disebutkan ada penimbunan. Ini penimbunan dari pihak produsen atau justru peritel yang menimbun? Ya. Atau justru masyarakat yang panik buying? Ya, jadi memang ini kalau kita melihat, kalau berdasarkan teman-teman laporan, memang ada penimbunan di gudang produsen juga ada penimbunan di gudang distributor juga ada juga yang beberapa produsen yang entah kenapa kami masih mempelajarinya itu sepertinya tidak lagi meningkatkan produksi minyak gorengnya, padahal ketika melihat permintaan seperti banyak ini dengan bahan baku yang relatif tidak susah untuk dicari, kan harusnya mereka bisa meningkatkan produksinya. Namun kembali lagi memang saat ini ada
kebijakan dari pemerintah, yaitu DMO dan DPO, dan ini kami sedang teliti apakah kebijakan ini yang menyebabkan produsen sepertinya enggan untuk memproduksi minyak goreng dengan cukup banyak untuk memenuhi permintaan yang sedang tinggi saat ini, begitu. Baik, dari kebijakan ini apa analisa dari KPPU yang kemudian membuat produsen jadi enggan memproduksi padahal demand-nya saat ini luar biasa besar sekali? Ya, kalau kita melihat dari sisi strategi pelaku usaha begitu ya, maksimasi profit yang mereka dapatkan itu saat ini mereka yang bisa mereka dapatkan itu berasal dari pasar CPO luar negeri. Jadi mereka bisa dapat keuntungan yang besar, bisa dapat keuntungan yang banyak itu kalau mereka mengekspor CPO-nya. Dalam negeri sendiri kan seperti kita lihat dengan kebijakan DMO dan DPO ini sebenarnya tidak menarik bagi pelaku usaha, apalagi pelaku usaha yang yang sebenarnya mereka lebih memilih untuk mengekspor CPO begitu. Jadi memang kebijakan demo depo ini kalau kita melihat tidak kurang menarik lah memang bagi pelaku usaha. Baik, terima kasih Pak Mulyawan Rana Menggala telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, saking kesalnya dengan kelangkaan minyak goreng, seorang emak-emak melabrak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat mengunjungi pasar tradisional Gintung di Bandar Lampung 24 Februari lalu. Pak, ini seperti mati di lumbung padi. Minyak banyak pabriknya di sini, tapi kita ibu-ibu semua ngantri. Saya nggak mau buka masker, saya bukan apa-apa. Ini tahu siapa saya, ya. Tapi tolong, di Lampung ini perempuan banyak yang pingsan gara-gara minyak. Iya, tolong ya. Saya lagi beresin. Ya sini. Tapi tahu sih. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dia juga yang ngomong. Saya lagi beresin. Ya, tolong ya. Jadi jangan mati di lumbung padi. Di Lampung ini banyak pabrik minyak, banyak pabrik gula. Tolong jangan di luar sana yang ini, biar atau mukanya dibiarin. Iya, nggak pokoknya nggak ini. Ya biarin, masalah itu ganja buat sedekah kok. Saya lagi beresin. Ada minyak. Enggak, saya lagi beresin dulu. Yang kemarin udah keluar 600.000 supaya jalan. Saya pastiin sekarang supaya jalan. Insya Allah jalan. Ya, bulan puasa